Halo celengan drama, yuk kita lanjutkan serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Kini kita telah sampai di episode 3. Saat Mire sedang berjalan pulang, dia berpapasan dengan Do-kyung. Wajahnya juga terlihat sedih, sampai-sampai mereka tidak saling menyapa. Do-kyung pun sempat bingung melihat Mire dengan wajah seperti itu. Lalu Do-kyung mencoba untuk mengikutinya. Sebenarnya saat itu Mire juga tahu jika Do-kyung memperhatikannya, tetapi dia tetap berjalan pergi begitu saja. Di sepanjang perjalanan pulang, Mire kembali teringat perkataan dari Junwo tadi. Dia pun terus terbayang dengan perkataan itu. Hingga akhirnya Mire duduk sendiri sambil menangis. Lalu tiba-tiba saja seorang pria datang menghampiri Mire. Pria tersebut bernama Yoon Woo-young. Dia adalah seorang asisten dosen yang mengajar di kelasnya. Saat itu dia melihat Mire seperti tidak enak badan. Kemudian Yeonwoo langsung memberikan air mineral kepadanya. Seketika Mire malah kembali teringat dengan Junwo. Dan karena hal itu Mire langsung menolaknya. Di saat yang bersamaan Do-kyung juga datang menghampiri Mire. Dengan sikapnya yang sangat dingin itu, Do-kyung berniat akan membawa Mire pergi dari sana. Tetapi terjadi sedikit kesalahpahaman dengan Yeonwoo. Yeonwoo mengira bahwa Do-kyung akan berbuat jahat kepada Mire. Karena hal itu, Yeonwoo langsung menahannya. Mereka pun menjadi berdebat memperebutkan Mire. Saat itu Mire mulai kesal melihatnya. Lalu dia pun langsung pergi meninggalkan keduanya. Kemudian Mire mampir ke sebuah kafe untuk menghilangkan rasa sedihnya. Dan saat itu dia telah menghubungi Hyunjun untuk datang menemaninya. Sebelum Hyunjun datang, tiba-tiba saja Mire dikagetkan dengan seorang pria yang tiba-tiba saja duduk di sebelahnya. Pria tersebut mengaku jika dirinya mengenal Mire. Lalu Hyunjun datang dan dia menanyakan pria tersebut kepada Mire. Tetapi Mire tidak mengenalnya. Kemudian pria tersebut langsung meminta maaf kepada Mire karena dia telah salah orang. Dan dia pun langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu Mire langsung curhat kepada Hyunjun tentang semua kejadian yang dialaminya. Mire pun kembali menangis. Hyunjun yang mendengar itu juga menjadi kesal. Lalu Hyunjun mencoba untuk menenangkannya. Dia memberikan semangat kepada Mire agar tidak terlarut dalam kesedihannya. Saat itu Mire juga meminta pendapat dari Hyunjun jika nanti ada yang bertanya soal wajahnya. Sebenarnya Hyunjun juga bingung, tetapi dia menyarankan kepada Mire untuk tidak berkata berlebihan dan dia juga meminta kepada Mire untuk tetap percaya diri. Di sisi lain, terlihat Su'a yang diantar pulang bersama dengan beberapa seniornya. Saat itu Su'a seperti menjadi rebutan karena banyak para seniornya yang mengantarkan pulang. Lalu Su'a langsung berpamitan untuk masuk ke apartemennya. Tetapi Su'a tidak langsung masuk ke apartemennya. Saat itu Su'a terlihat sangat galau karena dia masih memikirkan Do-kyung yang sangat mempedulikan Mire. Kemudian terlihat ayah Do-kyung yang sedang mempersiapkan tim suksesnya untuk menjadi wali kota. Dan jika nanti dia terpilih, maka ayah Do-kyung akan dengan mudah untuk melanjutkan menjadi gubernur. Lalu tiba-tiba saja dia mendapatkan telepon dari seorang wanita. Yang ternyata wanita itu adalah ibu dari Do-kyung yang telah lama pergi meninggalkannya. Dan saat ini dia telah kembali ke Korea untuk bertemu dengan Do-kyung dan adiknya. Sang ayah pun sempat melarangnya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tetapi sang ibu tetap bersikeras untuk bertemu mereka. Adegan pun berganti di kampus. Terlihat Wonho yang sedang galau karena cintanya telah ditolak oleh Su'a. Saat itu Kim Sung datang menghampirinya. Melihat Wonho yang galau itu, dia malah mengejeknya dan berkata agar Wonho mengikuti wajib militer saja. Karena ejekan itu, Wonho menjadi kesal. Lalu tiba-tiba saja Su'a juga datang menghampiri mereka. Wonho kembali terpesona dengan kecantikannya, sampai-sampai dia kembali baper. Padahal jelas-jelas cintanya sudah ditolak oleh Su'a. Di saat yang sama juga terlihat Do-kyung yang sedang berjalan menuju kelasnya. Tetapi lagi-lagi senior wanitanya kembali mendekatinya. Senior wanitanya itu juga kembali membahas permasalahan Mire dan Su'a tadi malam. Tetapi saat itu Do-kyung juga tidak mempedulikannya. Kemudian tiba-tiba saja Su'a dari arah belakang memanggil Do-kyung. Dan dia meminta kepada Do-kyung untuk berbicara empat mata dengannya. Lalu mereka pun pergi ke suatu tempat.
Saat itu Su'a bermaksud untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman yang terjadi semalam. Bahwa sebenarnya Su'a sangat iri melihat Mirei yang sangat dikagumi oleh para seniornya. Tetapi dengan sikap dinginnya, Do-kyung malah menyalahkan Su'a dan juga menyimpulkan bahwa Su'a tidak pernah berpikir panjang dulu sebelum mengatakan sesuatu. Karena perkataan Do-kyung tersebut, Su'a menjadi gelagapan hingga dia tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu Do-kyung langsung pergi meninggalkannya. Kemudian terlihat Mirei yang berjalan menuju kelasnya. Saat itu dia masih saja memikirkan perkataan yang diucapkan Chunwoo. Sampai dia menganggap bahwa semua teman-teman di sekitarnya mulai menjauhinya. Setibanya di kelas, Mirei masih terlihat sedih. Lalu tiba-tiba saja Do-kyung duduk di sebelahnya. Karena hal itu, Mirei pun menjadi sedikit canggung. Setelah kelas selesai, Mirei langsung mengajak Do-kyung untuk berbicara empat mata. Saat itu, Mirei menanyakan kepada Do-kyung kenapa dia selalu mencampuri urusannya. Do-kyung pun tidak menjawabnya, tetapi dia malah balik bertanya kepada Mirei tentang operasi wajahnya. Mirei mulai menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai pilihan lain selain mengoperasi wajahnya. Mirei juga merasa jika wajahnya cantik, pasti semua orang akan menyukainya, dan dia juga pasti akan mempunyai banyak teman. Tetapi saat itu, Do-kyung malah mengatakan bahwa Mirei hanya menilai seseorang dari wajahnya. Do-kyung juga berkata jika cara berpikir Mirei itu salah. Karena perkataan Do-kyung itu sedikit kasar, Mirei menjadi kesal kepada Do-kyung. Lalu dia juga langsung meninggalkannya. Di sisi lain, Chunwoo masih sangat kesal dengan kejadiannya semalam. Dan dia pun langsung menemui Yuen yang menjabat sebagai perwakilan mahasiswa baru. Chunwoo meminta kepada Yuen untuk mengumpulkan semua mahasiswa baru. Saat itu, semua mahasiswa baru mulai mendapat pesan di ponselnya yang meminta agar mereka berkumpul di lapangan. Tetapi Do-kyung berani untuk menolaknya karena itu tidaklah penting baginya. Di samping itu, Mirei juga mendapatkan pesan tersebut. Mirei pun menjadi sangat takut karena dia tahu jika Chunwoo pasti akan balas dendam kepadanya. Tetapi mau tidak mau, Mirei harus tetap pergi ke sana. Kemudian saat mereka sudah berkumpul di lapangan, Chunwoo langsung memarahi mereka. Dia juga memarahi Yuen karena mahasiswa baru yang berkumpul hanya sedikit. Chunwoo pun langsung memberikan hukuman fisik kepada mereka. Tetapi tiba-tiba saja salah satu teman Chunwoo datang dan langsung menghentikan perbuatannya itu. Dia juga mengingatkan bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan masalah jika nanti ada yang merekamnya. Chunwoo pun mulai berpikir, lalu dia langsung memindahkan mereka ke dalam toilet. Kemudian Chunwoo kembali menghukum mereka. Karena tempatnya lebih sempit, jadi dia menyuruh semua wanita yang ada di sana untuk keluar. Tetapi Chunwoo menahan Mirei agar dia tetap berada di sana. Saat itu Chunwoo langsung memaki-makinya. Dan dia juga berniat akan memberi pelajaran kepada Mirei. Suo yang mendengar hal itu mencoba untuk membela Mirei. Tetapi Chunwoo tidak mengizinkannya. Chunwoo terlihat sangat pilih kasih. Karena hal itu, Mirei mulai membantah semua perbuatannya. Mirei pun menjadi emosi, sampai-sampai dia berteriak kepada Chunwoo. Chunwoo pun menjadi semakin marah. Lalu dia menyuruh semua orang yang ada di sana untuk keluar. Kemudian Chunwoo langsung menarik baju Mirei dan berniat akan menghajarnya. Temannya yang berada di sana pun mencoba untuk menahannya, tetapi Chunwoo malah menamparnya. Dia sangat bersikeras untuk menghajar Mirei. Chunwoo juga menuduhnya yang tidak-tidak. Mirei pun terlihat sangat ketakutan saat itu. Kemudian Chunwoo langsung mendorongnya sampai-sampai Mirei menjadi terjatuh ke lantai. Dari arah belakang tiba-tiba saja Do-kyung datang. Dia pun langsung berlari sambil menendang Chunwoo. Chunwoo pun menjadi tidak terima dan dia malah mengajak Do-kyung untuk berkelahi. Tetapi dengan mudah Do-kyung langsung menghajarnya habis-habisan. Tanpa berkata sedikit pun, Do-kyung lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di samping itu, Mirei juga langsung mendapatkan pertolongan dari teman-temannya. Setelah kejadian itu, terlihat Yuen yang datang menemui Yeonwoo yang menjabat sebagai asisten dosen. Yuen mulai melaporkan semua perbuatan yang dilakukan Chunwoo kepada mahasiswa baru. Lalu pada malam itu terlihat Mirei yang sedang menelepon Hyunjun. Saat itu Mirei berpamitan kepadanya karena dia tidak tidur di rumah orang tuanya. Di sepanjang perjalanan menuju rumah orang tuanya, Mirei masih terlihat sedih. Dia masih saja terus memikirkan semua kejadian yang dia alami. Kemudian sesampainya di rumah, Mirei hanya bertemu dengan ibunya. Ibunya pun kaget melihat Mirei datang ke rumahnya. Kemudian Mirei menanyakan keberadaan ayahnya. Saat itu ibunya mengatakan bahwa ayahnya tidak pulang hari ini. Sang ibu meminta kepada Mirei untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Di samping itu, ibunya juga merasa bahwa ada sesuatu hal buruk yang dialami oleh Mirei. Tetapi Mirei berusaha menutupinya.
Kemudian terlihat Mire yang tidur bersama dengan ibunya. Dia menunjukkan videonya saat sedang menari di kampusnya. Ibunya pun terlihat sangat bahagia karena melihat anaknya yang mulai menjadi idola. Sang ibu merasa bahwa saat ini dia tidak sia-sia mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mengoperasi wajah Mire. Sang ibu juga merasa bahwa dia telah berhasil membuat Mire tidak lagi dipandang sebelah mata oleh semua orang. Saat itu Mire langsung memeluk ibunya. Dia mulai memahami bahwa ibunya rela melakukan apa saja demi membahagiakan putrinya. Di sisi lain, terlihat ayah Mire yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya. Di sana, teman-temannya juga membicarakan tentang Mire karena dia dapat masuk ke Universitas Hancock. Tetapi saat itu, ayahnya malah mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya. Sampai-sampai dia akan pergi meninggalkan tempat itu. Saat itu, ayahnya sedang tidak ingin jika mereka membahas tentang putrinya. Setelah pulang dari kafe tersebut, sang ayah langsung melihat ponselnya karena dia mendapat pesan suara dari istrinya. Sang ayah pun langsung mendengarkannya, dan saat itu dia juga mendengar suara Mire. Sebenarnya, sang ayah juga sangat merindukan Mire. Keesokannya saat di kampus, mulai beredar gosip tentang perkelahian Dokyung dan Chunwoo kemarin. Lalu terlihat Mire yang kembali berangkat ke kampusnya. Saat itu, Yuen dan Jungbon langsung menghampiri Mire. Mereka sangat mengkhawatirkannya. Mereka juga mengira jika hari ini Mire tidak berangkat. Kemudian mereka menanyakan keadaannya. Mereka pun juga malah meminta maaf kepada Mire karena pada saat kejadian itu mereka tidak langsung menolongnya. Dari sini Mire mulai memahami bahwa dia tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan wajahnya saja. Karena hal itu Mire kembali menangis dan dia juga malah meminta maaf kepada mereka. Kemudian setelah itu Mire pergi menemui Su'a. Su'a berniat akan meminta maaf kepada Mire. Dia sangat merasa bersalah karena perlakuan Chunwoo kepada Mire itu berkaitan dengannya. Mire menjadi kaget. Saat itu Su'a mulai menjelaskan bahwa sebelumnya Chunwoo telah menembaknya, tetapi Su'a menolaknya dan malah berkata jika Chunwoo menyukai Mire. Karena hal itu Su'a menjadi tahu dan dia juga merasa jika Chunwoo menyimpulkan perkataannya itu sendiri. Sampai-sampai Chunwoo melampiaskan semua kekesalannya itu kepada Mire. Dari sinilah Mire menjadi tahu penyebab Chunwoo membencinya. Su'a pun kembali menyesali perbuatannya, tetapi Mire menganggap bahwa Su'a tidak salah sama sekali. Lalu Su'a juga mulai membahas Dokyung. Dia merasa bahwa Dokyung memperlakukan Mire dengan sangat istimewa. Bahkan dia juga mengira jika Mire dan Dokyung berpacaran. Su'a terus menanyakan hubungan mereka. Karena hal itu Mire merasa terintimidasi. Tetapi Mire tetap mengatakan jika dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Dokyung. Kemudian Mire malah mengatakan bahwa sebenarnya dia dulu pernah satu SMP dengan Dokyung. Di sisi lain, terlihat Chunwoo yang sedang menemui Yunwoo. Saat itu, dia sudah mengetahui semua perbuatan yang Chunwoo lakukan. Chunwoo sempat membantah semua perkataan Yunwoo, tetapi Yunwoo tidak mempercayainya. Bahkan dia juga meminta kepada Chunwoo untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Yunwoo juga mengancam akan menghancurkan dan mempermalukan masa depan Chunwoo jika dia mengulangi perbuatannya itu lagi. Kemudian terlihat Dokyung dan Mire yang saling bertemu. Mereka juga terlihat sangat cuek, tetapi sebenarnya mereka sama-sama ingin mengatakan sesuatu. Saat itu Dokyung mengajak Mire untuk makan bersama, tetapi setelah sampai di kantin, Mire malah mentraktir Dokyung karena dia merasa berhutang kepadanya. Di samping itu, ternyata Su'a juga menceritakan kepada semua teman-temannya tentang masa lalu Mire yang dulu pernah satu sekolah dengan Dokyung. Teman-temannya juga mulai curiga jika mereka pasti benar-benar berpacaran. Kita kembali ke Dokyung. Saat itu mereka sedang makan bersama. Lalu Dokyung meminta maaf kepada Mire karena perkataannya yang kasar. Mire pun sudah memaafkannya karena Mire juga merasa jika perkataannya itu memang benar. Kemudian Dokyung mulai menggodanya dengan bertanya siapa orang yang menganggapnya keren. Bahkan dia juga menyimpulkan jika perkataan itu hanyalah opini Mire saja. Mendengar itu Mire menjadi kaget dan dia malah berkata jika sejak SMP Dokyung memang sudah keren. Mereka pun saling bercanda. Tetapi di sini Dokyung kembali membuat Mire terdiam tanpa kata dengan perkataannya yang sangat dingin itu. Singkat cerita, saat kembali ke kampus terlihat Dokyung yang dihampiri oleh Jihyo. Saat itu dia menanyakan tentang Dokyung yang dulu satu SMP dengan Mire. Dokyung yang mendengar itu menjadi kaget karena dia tidak pernah memberitahu semua orang tentang masa lalunya itu. Kemudian Dokyung langsung menanyakan siapa orang yang memberitahunya.
Ji-hyo pun langsung mengatakan jika dia mengetahui dari Su-a. Dan Su-a juga mengetahui itu dari Mirei. Tanpa berkata-kata, Do-kyung langsung pergi meninggalkannya. Lalu kelas kimia kembali dimulai. Saat ini Yunwo kembali mengajar di kelasnya. Dia memperingatkan kepada semua mahasiswanya untuk berhati-hati karena cairan kimianya itu sangat panas. Kemudian saat mereka mulai praktek pertamanya, tiba-tiba saja tangan Mirei menyentuh gelas tabung yang berisi cairan kimia tersebut. Sontak Mirei pun langsung berteriak kepanasan. Do-kyung yang berada di sebelahnya itu pun langsung memaksa untuk melihat tangannya. Tetapi saat itu dia tidak mau. Lalu Yunwo juga datang dan berniat untuk melihat tangannya juga. Su-a yang melihat Mirei diperhatikan oleh dua pria tampan itu kembali menjadi iri. Dia pun langsung mencari cara agar mendapatkan perhatian. Setelah jam pelajaran itu selesai, Su-a langsung menghampiri Mirei yang saat itu sedang merapikan peralatan kimianya. Dan dia juga malah meminta kepada Mirei untuk memberikan gelas tabung yang berisi cairan kimia tadi. Tetapi tiba-tiba saja Su-a malah menjatuhkannya dan cairan kimia itu mengenai kakinya. Semua orang yang ada di sana langsung memperhatikannya. Yunwo pun juga langsung menghampirinya. Mirei pun sangat merasa bersalah saat itu dan dia juga berniat akan membantu Su-a. Tetapi Yunwo dan Do-kyung langsung berteriak untuk menghentikannya karena di tempat itu masih terdapat sisa-sisa cairan kimia. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Akankah mereka kembali terjebak di antara cinta segitiga? Sampai bertemu di video berikutnya ya. Gamsahamnida.